wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, saya Muda Wama dari UPTD SMPN 1 Kelampis. Saya akan mempraktekkan teknik kucing. Saya berperan sebagai coach. Ibu Dian Rahmawati berperan sebagai kucing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Muda. Apa kabar, Ibu Dian? Baik, alhamdulillah sehat. Gimana? Apakah ada permasalahan dalam proses pembelajaran di sekolah, Ibu Dian? Iya. Akademiknya? Iya, Bu Muda. Ini memang rencana saya ingin menghadap karena perasaan saya itu kayak misalnya belum mengungkapkan ini, rasanya belum afdol gitu, belum lega gitu. Jadi saya pengen ada hal yang disampaikan. Begini Bu Muda, dalam proses pembelajaran ini yang sekarang kita laksanakan kurikulum merdeka gitu, itu yang kami laksanakan sebagai guru ya, itu kan kita harus aktif, harus kreatif, inovatif dan lain sebagainya. Jadi kita menggunakan alat ya seperti HP, LCD dan lain sebagainya. Jadi yang ada dalam pikiran saya ini tentang HP, Bu Muda. Jadi anak-anak di pembelajaran ketika mereka boleh membawa HP, boleh menggunakan HP, kan memang boleh kan ya membawa HP untuk pembelajaran begitu. Tapi kebanyakan anak-anak itu menggunakan HP tidak sebagaimana mestinya. Mereka menggunakan HP untuk bermain, jadi game seperti itu. Jadi tanpa pengawasan begitu. Jadi mereka sembunyi-sembunyi bermain game. Terus kemudian ada juga TikTok, foto-foto selfie, menggunakan WA secara sembunyi-sembunyi seperti itu. Pada saat istirahat dan lain sebagainya, itu sangat mengganggu Bu Muda. Saya sebagai guru itu kayak terasa bagaimana gitu. Iya, Ibu. Ini tadi permasalahannya mengenai HP. Lalu tujuannya untuk mempraktekkan kucing ini, tujuannya apa, Ibu? Ya, saya sendiri pengen gitu mencari solusi. Kira-kira kira-kira dengan menggunakan teknologi ini bagaimana saya mengarahkan anak-anak gitu loh. Saya berpikir gimana ya caranya HP ini bisa digunakan sebagaimana mestinya seperti itu. Tujuannya itu mencari solusi bagaimana HP ini digunakan secara semestinya, dilakukan secara benar, seperti itu Bu ya. Iya, betul. Ibu tadi mengatakan permasalahan mengenai HP ya Bu ya. Apakah sebelum HP dilaksanakan atau digunakan di dalam kelas itu, apakah Ibu pernah melakukan keyakinan kelas Ibu terhadap? Sebetulnya sudah melakukan keyakinan kelas. Jadi saya sudah memberikan kesepakatan ya di kelas, jika menggunakan HP tanpa izin saya, pertama saya akan memberikan pengarahan gitu, maksudnya ditegur dulu. Jadi nggak langsung saya ambil begitu, saya tegur, kemudian jangan gunakan yang tidak perlu di kelas, kecuali saya izinkan untuk menggunakan HP itu untuk pembelajaran gitu ya. Pertama saya tegur. Yang kedua, memang kesepakatannya kalau menggunakan HP tidak pada semestinya saya ambil gitu diambil. Iya, betul. Itu Bu, seperti apa salah satu contohnya anak yang selalu melanggar menggunakan HP? Iya. Seperti apa dalam kelas? Jadi anak-anak itu banyak yang tidak konsentrasi, jadi distracted, menggunakan tidak konsentrasi, jadi menggunakan WhatsApp itu loh. Kadang-kadang WA ke temannya gitu, atau kadang-kadang foto-foto selfie, dia nggak konsentrasi, nggak fokus pada pembelajaran begitu. Jadi malah dia foto selfie dikirimkan ke temannya, ketawa-ketawa sendiri seperti itu yang sangat mengganggu gitu.
mengganggu karena nggak tidak fokus begitu. Itu yang jadi masalah terbesar. Ibu apakah pernah melakukan ini, mencari tahu kenapa anak ini kok bisa melanggar terus WA dan lain sebagainya dalam proses pembelajaran? Kenapa dengan anak ini? Jadi saya memahami Bu Muda, sebetulnya anak-anak zaman sekarang itu sudah zamannya seperti itu. Zamannya anak-anak untuk memegang HP, mulai dari anak kecil yang belum tahu menulis dan lain sebagainya, belum tahu membaca, mereka juga memakai HP gitu untuk kesenangan gitu. Senang sekali, apalagi mereka bisa main game, kan mereka butuh sebetulnya itu. Tetapi ketika dalam pembelajaran, yaitu tadi agak susah gitu untuk fokus. Jadi seperti itu, Bunda. Iya. Lalu langkah apa atau rencana apa yang Ibu lakukan untuk kedepannya? Rencana pertama dari diri saya sendiri sebetulnya, Bu Muda, ada sih. Saya mau menggunakan model pembelajaran yang mengikut sertakan atau memakai HP itu dalam pembelajaran. Jadi saya mencari model yang menggunakan HP untuk mencari sumber. Jadi bisa mereka menggunakan YouTube atau mencari soal-soal gitu yang saya kirimkan linknya gitu di HP, misalnya seperti Google Form. Jadi anak-anak itu tidak hanya fokus dengan lainnya gitu. Jadi HP ini bisa mereka gunakan untuk mengerjakan tugas gitu, mencari sumber itu. Yang sumber banyak sebetulnya di internet menggunakan HP. HP itu kan sangat penting sebetulnya. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya saya bisa mengalihkan ke situ, mencari model pembelajaran yang bagus, misalnya kayak problem based atau project based, kita menggunakan atau mencari sumbernya lewat HP, menggunakan gadget itu sangat bagus menurut saya gitu. Jadi saya mau cari dulu model pembelajaran yang sesuai gitu, Bu Muda. Ini Bu, apakah Ibu pernah melakukan secara jangka pendek untuk mengatasi anak yang selalu membuat pelanggaran di dalam kelas seperti WA dan sebagainya? Apakah itu? Jangka pendeknya itu tadi saya ambil rampas itu, maksudnya kesepakatan kelasnya gitu ya, belum dari motivasi dari diri sendiri dia gitu. Jangka pendeknya ya saya ambil HP-nya begitu. Tapi kalau jangka panjangnya memang harusnya ada motivasi, dan menurut saya ini ide bagus. Jadi saya panggil dulu atau saya ngobrol dulu sama guru BK, sama wali kelasnya, kira-kira caranya untuk memotivasi siswa itu bagaimana dengan menggunakan HP ini supaya anak-anak itu belajar dengan gadgetnya gitu. Motivasi yang kedua. Yang pertama tadi model pembelajaran, yang kedua saya cari saya ingin memotivasi. Tidak hanya saya, betul. Saya ajak wali kelasnya juga, atau saya ajak guru BK-nya supaya anak ini termotivasi untuk menggunakan HP itu dalam pembelajaran. Tidak hanya bermain-main saja begitu. Kira-kira itu Bu, kalau misalkan dibuat skala, kira-kira ada di skala berapa ya Bu? Ini skala 7 sampai 8 itu. Anak-anak sekarang bermain HP. Bu ya, Sangat Bu ya? Iya betul, sangat tinggi kecenderungan mereka untuk menggunakan HP itu tanpa pengawasan gitu. Kalau di kelas kan masih bisa, tapi itu pun sembunyi-sembunyi gitu anak-anak menggunakan HP, WA dan lain sebagainya. Seperti itu kan sembunyi-sembunyi. Tapi ketika di luar pengawasan, ketika istirahat, ketika mungkin tidak ada jam kosong misalnya, anak gurunya tidak masuk, berhalangan hadir tanpa ada pengawasan misalnya saja, itu kan susah. HP kan nggak dipakai untuk pelajaran gitu. Mungkin ada rencana atau langkah lain dalam jangka panjangnya Ibu?
supaya lakukan supaya anak ini berubah. jadi mungkin saya akan apa namanya tadi, selain memanggil anak itu, memotivasi dia untuk bisa fokus dalam pembelajaran, saya bisa berbincang-bincang dengan wali murid mungkin. Wali murid ya. Ya, jadi saya bisa ngobrol dengan wali murid, kira-kira enaknya anak ini bagaimana di kelas, anak ini seperti ini, menggunakan HP, terus kemudian tidak fokus dalam belajar, maksudnya menggunakan HP tidak sesuai dengan pembelajaran. Nah, saya pengennya diskusi dengan orang tua atau wali muridnya begitu. Selain dengan wali kelas ya, dengan wali murid mungkin. Wali murid ya Bu ya. Terus mungkin anak ini apakah hanya ke Ibu Dian saja atau ke guru mapel yang lain, bagaimana infonya Bu? Kalau saya sendiri, sepengetahuan saya, kalau saya sendiri iya, kalau ke teman-teman guru yang lain sepertinya iya juga sih. Tapi mungkin ada yang mengeluh, ada yang tidak begitu. Ada yang ya sudahlah, memang ini zamannya seperti itu, mau bagaimana lagi. Ada yang fokus konsentrasi juga seperti saya, pengennya gimana kita cari penyelesaian masalah anak-anak itu seperti ini, kayak gitu. Saya sering ada beberapa guru yang sama-sama kayak ini, saya rampas Bu HP-nya seperti itu. Kalau misalnya tidak mereka bermain di dalam kelas, ya saya rampas misalnya seperti itu. Ada beberapa guru, tapi memang ada sedikit guru yang ya sudahlah, memang sekarang zamannya seperti itu, mau gimana lagi gitu, membebaskan anak gitu. Ada sih satu mungkin yang tidak begitu. Baik, apakah Ibu pernah ini mencari tahu latar belakang anak ini melalui wali kelas atau teman-temannya? Kenapa anak ini kok bisa seperti, mungkin ada permasalahan dan lain sebagainya di keluarganya atau bagaimana? Apakah pernah mencari tahu? Masih karena ini masih ada rencana seperti itu, jadi saya akan menemui wali kelas atau rekan guru. Jadi saya mau bicarakan anak-anak zaman sekarang ini seperti ini begitu loh. Ya belum secara psikologis belum masuk terlalu dalam, karena memang dari saya sendiri, saya pengennya bagaimana model pembelajaran saya yang menarik mereka begitu untuk menggunakan HP, gadget, dan kita manfaatkan itu gadgetnya tadi. Kalau di saya seperti itu. Tapi kalau untuk lebih dalam melihat kepribadiannya dia, anak-anak itu masih belum. Jadi saya masih akan berbicara dengan wali kelas dan juga rekan sejawat saya ke depannya nanti. Oke, jadi nanti ini masih ada rencana Bu ya. Betul. Ada rencana nanti mau berbicara dengan teman sejawat atau ke wali muridnya. Wali murid juga kalau sudah tidak bisa. Kalau memang Betul. bisa. Iya, jadi pertama saya model pembelajarannya bagaimana untuk memanfaatkan HP itu dengan baik. Yang kedua, memotivasi siswa itu dari saya sendiri sebagai gurunya. Kemudian kalau mungkin belum bisa maksimal, saya bisa bicara dengan wali kelas dan juga guru atau rekan sejawat saya. Kalau masih memang belum maksimal lagi, mungkin saya akan berbicara dengan wali murid gitu. Ya, baik Bu. Itu yang Ibu tadi semua disebutkan tadi ya, model pembelajaran, bagaimana ya untuk Motivasi buat anak ini supaya kreatif dan senang dalam pembelajarannya Ibu, supaya tidak main HP lagi, terus memberi motivasi, bekerja sama dengan wali murid dan teman sejawat. Ini ya yang Ibu paparkan tadi, yang Ibu sampaikan. Nah ini Bu, kira-kira kapan ya Bu ya yang Ibu lakukan? Ya secepatnya Bu Muda, menurut saya sih secepatnya, lebih cepat lebih bagus. Soalnya apa, ini memang untuk
anak-anak gitu loh. Untuk pembelajaran tidak bisa ditunda lagi, kalau bisa lebih cepat. Nah seperti itu menurut saya sih, lebih cepat lebih bagus. Mungkin ada yang lain Ibu. Mungkin itu hanya itu saja, karena rencana akan saya laksanakan secepatnya. Jadi kalau misalnya memang tidak ada cara lain ya kita pikirkan lagi, saya akan pikirkan lagi. Masih belum ada. Rencana saya dulu yang akan saya jalankan. Ya. Tadi ya saya simpulkan bahwa Ibu tadi rencana kedepannya ini akan membuat model pembelajaran yang menyenangkan supaya anak tersebut tidak membuat kesalahan atau membuat pelanggaran di dalam kelas menggunakan HP yang tidak semestinya, memain WA dan sebagainya. Yang kedua, memberikan motivasi katanya Ibu dia terhadap anak supaya anak ini berubah, dapat berbalik lagi. Terus nanti kalau misalnya anak ini tetap tidak berubah, mau bekerja sama dengan wali murid ya, dengan wali murid dan teman-teman sejawat. Begitu ya Ibu Dian ya. Betul, ini yang Ibu lakukan semuanya sudah bagus dan Ibu guru hebat Ibu Dian ya. Alhamdulillah, terima kasih. Memang guru hebat sudah dilakukan, sudah melakukannya semua ini yang Ibu lakukan. Ibu Dian ini termasuk guru yang hebat ya. Terima kasih. Dan lain sebagainya. Terima kasih banyak. Baik Ibu, sudah tadi Ibu Dian sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan atau tidak ada masalah lain lagi. Mungkin Alhamdulillah, terima kasih Bu Muda. Saya senang sekali ini. Iya. Ini Bu, apa sekarang Ibu? Ini saya mau nanya Bu sebentar sedikit. Setelah Ibu tadi melakukan praktek teknik teaching ini, bagaimana perasaan Ibu Dian? Iya, senang Bu Muda, karena saya merasa dengan cara saya berbicara dengan Bu Muda, saya bisa mendapatkan solusi, iya betul, dari masalah saya yang saya pendam. Kalau bisa memang harus ada teman atau ada guru atau kepala sekolah atau seperti Bu Muda coach ini yang bisa membantu saya untuk menganalisa masalah dan bisa mendapatkan solusi. Solusinya. Terima kasih Bu Dian ya atas waktunya. Saya yang terima kasih Bu Muda sudah membantu saya. Semoga berhasil. Sama-sama. Amin. Masalah ya. Amin. Cukup sekian Ibu Dian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.